Walaupun ada satu yang langsung, ada yang dua yang mungkin melalui stafnya, begitu ya. Tapi intinya supaya duduk di kabinet. Karena tahun ini saya sudah usia 74 tahun, sudah saatnya juga mulai turun gunung mundur ya, bukan turun mundur, dan digantikan oleh tokoh-tokoh muda, begitu. Saya kaget, kenapa Pak? Kalau nanti saya mati, itu kata-kata beliau, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Di tempat gedung kesenian Miss Cici di Cempaka Putih ini, saya sedang mengikuti kegiatan syuting. Ini sudah hari ke berapa ya? Ke berapa? 16 atau 17 hari syuting yang berjudul Sahabat Anak, sebuah film layar lebar untuk anak-anak dan keluarga. Jadi di sini memang intinya mengisahkan kisah pengalaman saya selama 55 tahun mengabdi di dunia anak-anak. Memang selain sebagai film hiburan, karena juga ada unsur musikalnya juga, lagu-lagu ciptaan saya maupun lagu-lagu ciptaan Pak Kasur juga ada, sekaligus untuk tadi mengkampanyekan siapa yang akan melanjutkan perjuangan saya di dunia anak-anak ini. Karena tahun ini saya sudah usia 74 tahun, sudah saatnya juga mulai turun gunung mundur ya, bukan turun mundur, dan digantikan oleh tokoh-tokoh muda, begitu. Jadi ini kampanye sebagaimana dulu terjadi 55 tahun yang lalu, waktu Pak Kasur menyerahkan estafet Sahabat Anak ini kepada saya. Nah, sekarang ini adalah saya menyerahkan kepada siapapun juga tokoh-tokoh muda yang ada di tanah air untuk bisa terus berjuang mengkampanyekan perlindungan anak. Terima kasih. Memang rata-rata tiap pagi itu saya harus lari sekitar 3-4 kilo. Yang push up ya biasanya 80 kali, lalu ya lain-lain makan koprol yang murah meriah lah. Gitu. Jadi kalau misalnya hujan ya paling lompat 100 kali aja. Artinya supaya kaki dan lutut itu terjaga tetap fit, itu yang penting. Karena saya ingin terus mengabdi, khususnya dalam dunia anak-anak ini, seperti yang diteladankan oleh guru saya, yaitu Pak Kasur, untuk tetap konsisten di dunia anak sampai ya usia lanjut begitu. Jadi saya tidak ingin usia lanjut tapi dalam keadaan lemah, tidak berdaya dan sebagainya. Nah, satu-satunya kunci harus dijaga tiap hari, harus bergerak, jangan mager, itu yang paling penting. Dimulai dari berbagai kegagalan saya. Jadi waktu itu saya lulus SMA, saya kembar, anak kembar. Nah, kami dari kecil selalu ingin jadi dokter. Karena yang memberi nama kami berdua juga seorang dokter. Ya. Lalu pada waktu lulus SMA, sama-sama daftar di Fakultas Kedokteran Erlangga, Universitas Erlangga. Dia lulus diterima, saya gagal. Nah, namanya juga anak kembar kan, suka dibanding-bandingkan tentu. Wah, ini cerdas, ini bodoh, ini hebat, ini gagal dan sebagainya. Karena saya tidak tahan menghadapi pandangan sinis dari teman-teman dan sebagainya, saya akhirnya memutuskan bahasa Perancisnya minggat gitu, kabur akhirnya. Nah, akhirnya ya mulai dari bawah. Jadi gelandangan di Blok M selama 7 bulan waktu itu. Kalau tidur di tempat yang misalnya di pinggir
toko dan sebagainya masih mewah. Ini saya sampai tidur harus di tempat sampah karena ada persaingan ketat saat itu di situ ya. Itu akhirnya, tapi ya itu saya merasa justru tertempa. Nah, di tengah kesibukan saya melihat ada televisi kecil, ada siaran Ibu Kasur di TVRI, namanya Taman Indria. Begitu saya lihat nih, wah, saya juga bisa seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana kalau saya mencoba cari kerja di tempat Bu Kasur? Akhirnya saat itu saya ingat tanggal 4 April, saya coba datang ke TVRI, ketemu pejabat TV-nya, bilang, wah, Bu Kasur bukan di sini. Beliau ada di rumahnya, hanya sekali-sekali kalau siaran di sini. Diberitahu rumahnya di daerah Cikini. Akhirnya dari Senayan saya jalan kaki ke sana mencari-cari, ketemu rumahnya, saya ketok pintu, yang membuka pintu Pak Kasur ternyata. Dan saya pernah membaca kisah Pak Kasur dan Bu Kasur dari sebuah majalah ya waktu itu. Wah, saya tahu langsung, wah, kenapa Dik? Mohon izin saya mau bertemu dengan Ibu Kasur, boleh? Wah, Ibu Kasur sedang istirahat, karena waktu itu sudah menjelang setengah 2 siang waktu itu. Akhirnya, kenapa? Ya, saya calon mahasiswa UI, Pak. Namanya calon, kapan-kapan, dia bilang gitu. Terus, oh ya, bagaimana? Ya, saya mau membantu Bapak, nggak usah digaji, Pak. Karena setiap kali saya melamar kerja selalu ditolak. Oh, baik. Kalau begitu nanti sore datang ke saya tempat punya namanya kebun kanak-kanak, semacam playgroup begitu. Akhirnya sorenya jam 4 saya datang ke Taman Situ Lembang, tidak jauh dari situ. Pak Kasur sudah siap di sana dengan anak-anak dan ditemani oleh ibu-ibu. Lalu pas jam 4 saya bilang, Pak, saya yang tadi siang datang. Oh, yang calon mahasiswa UI. Siap, Pak. Baik, ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru. Siapa Dik namanya? Beliau tanya. Saya namanya Seto, Pak. Nah, yuk kita panggil Kak Seto. Boleh. Nah, zaman itu ya si Gomo ya. Ya memang pada waktu itu kan saya dengan Pak Kasur itu selalu hafal lagu-lagu beliau ya. Salah satu lagu beliau kan ada lagu Si Kancil. Pernah dengar kan? Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Saya sedih, kok anak nakal dibilang, suka mencuri. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Kok apa kejam sekali ya kayak gitu ya. Nah, Kancil kan harusnya jadi model kebanggaan anak Indonesia. Saya cari apa lagi ya? Saya tempat Cendrawasih Irian Jaya waktu itu. Tapi Papua Nugini juga punya gitu. Apalagi gitu ya. Akhirnya saya menentukan, Komodo ternyata hanya satu-satunya di Indonesia. Lalu pada waktu Aneka Karya Anak-anak TVRI, saya lupa tahunnya, pernah saya coba tampilkan bersama dengan Kak Eni Purwonegoro. Tapi nggak terlalu booming ya, kalau nggak salah sekitar tahun 78 ya, tapi belum terlalu booming. Nah sudah, kemudian pada waktu tahun 90, ada lahir sebuah televisi swasta ya. Pak Seto mau nggak diminta untuk membuat acara di TPI gitu. Acara apa? Terserah. Yang penting acara anak-anak gitu. Dia bilang apa dongeng, apa operet, apa cerita boneka, terserah ya. Saya ingat saya punya boneka si Komo. Ya sudah, ini jadi dongeng si Komo di TPI mulai dari tahun 90 waktu itu. Lama-lama cukup populer dan suatu saat saya bikin operet dengan si Komo besar raksasa begitu. Jadi saya bikin seperti Barney begitu ya. Lalu sering diundang, pernah suatu saat diundang ke Samarinda, Kalimantan Timur. Nah waktu acara itu mau pentas, si Komo diminta untuk jalan-jalan di semacam Car Free Day begitu, untuk menarik perhatian masyarakat bahwa nanti sebentar lagi jam 10 akan ada operet si Komo. Akhirnya Komo jalan-jalan sama saya. Nah saat itu begitu anak lihat, wah banyak minta foto, banyak yang minta bersalaman dan sebagainya. Nah sejak saat itu lahirlah ide, ini akhirnya gara-gara itu jalan jadi macet kan. Nah macet lagi gara-gara si Komo lewat. Akhirnya sempat populer lagu itu. Gitu. Studi menunjukkan bahwa para warga binaan yang kalau kemudian diberi kesempatan juga mengasuh bayinya
ya secara periodik di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat penahanan ini justru akan menimbulkan berbagai kooperasi yang sangat baik untuk bisa proses penyadaran. Bagi saya, membela anak tidak ada diskriminasi. Jadi setiap anak berhak sama untuk dilindungi dan sebagainya. Jadi bahwa mereka yang tiba-tiba terus, ada beberapa teman, udah kalau artis jangan dibela, kalau kan bilang jangan, nanti kamu dikira cuma ini dan sebagainya. Karena yang diekspos oleh media adalah hanya yang artis-artis. Kalau saya mengajak mendongeng di kampung-kampung, di tempat nelayan dan tempat kumuh, itu pada ya mohon maaf ya tidak ada yang datang dan sebagainya. Nah, bahkan kasus yang paling dahsyat adalah waktu ada satu kata, waktu itu kasusnya Pak Sambo, waktu itu kan rame kan. Saya sedang jalan ke Mabes Polri untuk menyampaikan laporan suatu kasus yang menyangkut anak dari kaum duafa ya. Seorang ibu penjual di pasar begitu ya, yang juga mengadu mangsa anaknya dan tidak beres di Polres. Akhirnya saya coba datang ke Mabes karena kami sering juga ada komunikasi dengan PPPA Mabes ya. Nah, pas lewat ada media waktu itu sedang konferensi mengenai kasus Sambo. Lalu saya dengar waktu itu kan istri Pak Sambo kan masih punya bayi kecil ya, walaupun itu bukan anak kandung ya katanya, tapi itu sempat ditanya ini atau gimana begitu. Lalu bagaimana? Ya, demi kepentingan terbaik bagi bayi, maka mohon antara dua, saya bilang waktu itu. Di tahanan itu disediakan tempat juga untuk bayi, sehingga bayi tetap bisa ikut ibu asinya, atau sementara tahanan rumah sampai ada orang yang bisa mengambil alih bayi itu, begitu. Jadi si ibu kemudian baru menjalani pidana. Jadi itu pun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak mohon jangan sampai dikait-kaitkan dengan kasus pidana dari orang tuanya. Nah, gambaran itu tiba-tiba muncul berita, menurut Kak Seto, istri Sambo tidak usah ditahan. Wah, booming, dan sampai sekarang, wah Kak Seto hanya membela anak orang kaya. Kalau Kak Seto sahabat anak, ya sahabat anak orang kaya dan sebagainya. Tapi buat saya silakanlah, itu orang berpendapat, orang apa, tapi saya mengabdikan bukan untuk popularitas, untuk apa. Buat saya amanat Pak Kasur tadi, tetap melindungi anak dan mendidik anak dengan baik. Dan intinya juga saya sendiri dulu yang mendorong dengan teman-teman LPI mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau sudah ada undang-undang, ya mengacu saja kepada undang-undang begitu. Memang ada permintaan-permintaan ya. Saya mohon izin tidak menjawab saya bicara. Saya terus terang saya ingat saya ada 3. Ya, walaupun ada 1 yang langsung, ada yang 2 yang mungkin melalui stafnya begitu ya. Tapi intinya supaya duduk di kabinet, saya mengatakan saya bukan tidak pernah mimpi ya. Artinya saya lebih bahagia tetap di dunia anak-anak. Itu aja. Beberapa mungkin juga diusulkan untuk ikut gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Saya bilang biarlah saya tetap di dunia anak-anak karena itu dunia buat saya yang sudah jadi pilihan hidup. Ya. Dan saya rasakan kebahagiaan ini sejak 55 tahun yang lalu. Saya ingin menjadi seperti Pak Kasur itu saja karena buat saya beberapa bulan ikut beliau saja saya sudah jatuh cinta pada dunia anak-anak. Nah, waktu itu saya ingat berapa bulan kemudian tanggal 23 September tahun yang sama saya sedang membantu membersihkan garasi dan tempat angklung dan sebagainya begitu. Tiba-tiba beliau datang menepuk pundak saya. Dengarkan pesan saya. Saya kaget. Kenapa, Pak? Kalau nanti saya mati, itu kata-kata beliau. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Saya tersentak waktu itu. Wah, ini suatu kepercayaan dan amanat yang sangat berharga. Saya bangga sekali ini Pak Kasur orang besar dan saya siapalah saya saat itu ya. Baik siapa. Udah saya semacam bertekad begitu karena membuat saya
lebih tenang, lebih bahagia, lebih penuh rasa syukur, dan ekspresi anak-anak yang bersih, yang tidak ada dendam, tidak ada benci dan sebagainya, yang mudah memaafkan, itu yang menginspirasi saya bahwa oh inilah rasanya hidup bahagia begitu. Jadi tidak punya musuh, tidak sakit hati, selalu senyum, tertawa dan sebagainya. Ya, anak-anak kan kalau misalnya dimarahin kelihatan sebentar lagi sudah seperti lupa, udah baikan lagi begitu kan. Jadi itu yang kemudian jadi pilihan hidup saya. Apapun juga biarlah saya tetap di dunia anak-anak.